Kejatuhan Nicolas Maduro dan guncangan geopolitik 2026, peluang atau jebakan buat investor. Halo semuanya, selamat datang kembali. Hari ini kita akan membahas peristiwa yang mengguncang awal tahun 2026. Penangkapan Presiden Venezuela Nicolas Maduro oleh otoritas Amerika Serikat. Sebagai investor, kita sering mendengar bahwa geopolitik adalah risiko terbesar. Tapi jujur saja, saat berita ini pecah pada tanggal 3 Januari lalu, saya sendiri pun sempat terkejut melihat reaksi pasar yang di luar dugaan. Banyak yang mengira perang akan membuat harga minyak meroket. Tapi nyatanya, pasar punya logika sendiri. Di video ini kita akan bedah secara profesional apa yang sebenarnya terjadi di balik layar. Mulai dari lonjakan indeks, saham Caracas, hingga nasib emas dan minyak dunia, agar Anda bisa mengambil langkah investasi yang lebih cerdas dan tetap tenang di tengah badai informasi. Fakta kejadian dan konteks geopolitik. Mari kita bahas faktanya dulu, supaya kita satu frekuensi. Operasi militer Amerika Serikat di Caracas mengejutkan dunia. Maduro kini berada di New York untuk menghadapi dakwaan narkoterorisme. Secara profesional, kita harus melihat ini bukan sekedar berita politik, tapi sebagai pergeseran peta energi global. Venezuela memiliki cadangan minyak terbesar di dunia, tapi produksinya selama 1 dekade terakhir hancur. Penangkapan ini mengirim sinyal bahwa akan ada riset besar-besaran di industri minyak mereka. Trump bahkan sudah mengisyaratkan akan membuka kembali keran investasi di perusahaan minyak Amerika Serikat di sana. Inilah yang membuat pasar mulai melakukan kalkulasi ulang, analisa pasar minyak dan energi. Sekarang masuk ke bagian teknis. Kenapa harga minyak Brent dan WTI justru turun ke kisaran 57 sampai 60 dolar? Padahal ada konflik. Jawabannya adalah logika supply versus risk termia. Yang pertama, pasar melihat penangkapan Maduro sebagai jalan menuju normalisasi produksi. Jika Venezuela kembali memproduksi 2-3 juta barel per hari, maka dunia akan mengalami oversupply. Poin kedua, saat ini pasar global sedang surplus pasokan. Jadi resiko gangguan jangka pendek kalah besar oleh ekspektasi pasokan melimpah di masa depan. Saya sering ditanya, kenapa analisa saya salah? Nah, dalam konteks seperti ini, pasar seringkali lebih pintar dari analis manapun. Pasar tidak bereaksi terhadap ketakutan hari ini, tapi terhadap probabilitas tahun depan. Fenomena safe haven dan pasar saham. Mari kita lihat instrumen lain. Emas melonjak ke harga 4.300 dolar per troy ounce. Ini adalah reaksi standar fair trade. Tapi yang unik, bursa saham Asia seperti Nikkei dan Kospi justru cetak rekor tertinggi atau all-time high. Kenapa saham tetap naik? Karena investor institusi melihat peristiwa Venezuela ini sebagai resiko terlokalisasi. Mereka menganggap ini tidak akan memicu perang dunia, melainkan hanya transisi rejim di satu negara. Secara profesional, ini mengajarkan kita pentingnya membedakan antara noise atau kebisingan berita dan fundamental atau pertumbuhan ekonomi global. Strategi portofolio untuk Anda. Ini yang penting. Lalu apa yang harus kita lakukan sebagai investor retail? Jangan FOMO atau ikut-ikutan. Yang pertama, jangan berburu emas di puncak. Emas saat ini sudah naik tinggi karena sentimen. Tunggu koreksi jika ingin masuk untuk jangka panjang. Yang kedua, pantau sektor energi. Saham-saham perusahaan minyak besar atau big oil mungkin akan sangat volatil. Ini peluang untuk trading jangka pendek.
bukan buy and hold tanpa analisa. Yang ketiga, diversifikasi geografis. Peristiwa ini membuktikan bahwa resiko bisa datang dari mana saja. Pastikan aset Anda tidak menumpuk di satu wilayah saja. Saran saya sederhana, jangan merasa selalu punya posisi di setiap berita besar. Terkadang, langkah terbaik saat pasar sedang sangat liar adalah dengan diam dan mengamati. Penutup dan kesimpulan. Penangkapan Maduro adalah peristiwa bersejarah yang mengubah peta ekonomi Amerika Selatan. Bagi kita, ini adalah pengingat bahwa volatilitas adalah bagian dari perjalanan investasi. Tetap profesional dalam menganalisa, rendah hati dalam menerima kenyataan pasar, dan pintar dalam mengelola risiko. Bagaimana menurut Anda? Apakah ini awal dari stabilnya harga minyak dunia? Atau justru awal dari ketegangan baru? Mari kita diskusikan di kolom komentar. Saya akan coba balas beberapa opini menarik dari Anda. Jika video ini membantu Anda melihat sisi lain dari berita geopolitik ini, silakan klik like dan subscribe. Dan sampai jumpa di analisis berikutnya. Tetap cuan dan tetap bijaksana.